persediaan. Oke, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir itu metode harga pokok. Harga pokok penjualan. Nah, kalian nggak tuntas kemarin harga pokok itu. Ada beberapa kalian yang tidak tuntas penyelesaian soalnya. Yang ditanya harga pokok, ya kan? Ini dia. Nah, ini kartu-kartu seperti ini. Ini sebenarnya nempel nih di perusahaan di apa nih? Di barangnya. Nah, dia pernama barang ini ya. Pernama barang, per jenis barang. Ya, per jenis barang. Bukan secara global satu gudang itu enggak. Dia per jenis barang. Ya. Mana dia? Wih. Ada. Oh. Oh. Tapi ada di sini kemarin pengertiannya. Ya. Ya. Kita belajar persediaan dengan metode, nah ini dia kan dengan metode estimasi. Ini dia kan, ini dia di depan. Ada yang gross profit, metode laba kotor berestimasi, penilaian persediaan ditetapkan berdasarkan keterbatasan dokumen yang terkait. Sama retail method. Nah, ini yang pakai kartu stok. Yang ini, yang dua ini, yang retail method, gross profit method sama retail method. Itu langkahnya tuh mengestimasi. Jadi kalau yang gross profit method ini teorinya nih ya. Gross profit method ini bersifat estimasi untuk penilaian persediaannya, bisa ditetapkan dengan keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan, misalnya ini yang terjadi bencana kebakaran, banjir. Jadi misalnya dalam satu gudang gitu ya, dalam satu perusahaan, itu mana dia? Ini kita nanti cari apanya, ini teorinya dulu. Ini teorinya dulu, kita cari nanti contoh soalnya. Jadi teorinya dulu ya. Jadi kita di sini di metode gross profit ini menilai persediaan yang tersisa kalau kebakaran atau banjir. Jadi langkah-langkahnya itu mengestimasi nilai penjualan tahun berjalan, menghitung nilai pokok penjualan harga pokok penjualan berdasarkan persentase laba kotor dan yang telah diketahui, dan menghitung estimasi persediaan akhir dengan mengurangkan harga pokok penjualan terhadap penjualan. Jadi gini ya, ini satu lagi hukum yang kalian harus pahami, yaitu harga pokok penjualan. Cost of goods sold. Rumusannya apa? Bagaimana cara mencari harga pokok penjualan? Coba kasih tahu ke saya. Bagaimana rumus mendapatkan harga pokok penjualan? Coba sebutkan. Siapa yang bisa? Harga pokok penjualan adalah bagaimana mendapatkan harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan, coba sebutkan. Ya, sebutkanlah. Harga pokok penjualan itu dapatnya dari mana? Coba. Harga pokok penjualan
Iya. Semananya? Gimana cari harga pokok penjualan? Coba sebutkan. Iya. Lari semua kalian. Inilah yang paling males saya kalau udah ngajar kayak gini nih. Langsung lari. Harga pokok penjualan adalah apa, tambah apa, kurang apa? Persediaan barang dikurang persediaan akhir, Pak. Persediaan barang dikurang persediaan akhir. Yang lain? Barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir, Pak. Oke, barang tersedia untuk dijual dikurang persediaan akhir. Barang itu tersedia untuk dijual itu apa tambah apa? Coba. Yang lain? Persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir, Pak. Nah, itu dia. Persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Itulah rumus harga pokok. Itu masukkan ke kepala kalian. Masukkan ke otak kalian itu. Nah, coba ambil tulisan, nah, selipkan ke kertas, masukkan ke kepala kalian itu. Ah, biar tahu, ya kan? Gimana caranya biar ingat itu. Ya. Jadi nanti begitu dengar kata-kata harga pokok penjualan, langsung connect ke kamu itu persediaan awal ditambah pembelian kurang persediaan akhir. Ya. Persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Siapa pula yang baru masuk nih? Alah, apa lagi udah heboh, kita udah kemana-mana baru masuk. Ya kan? Persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Itulah harga pokok penjualan. Ya, itulah harga pokok penjualan. Bahasa apanya? Bahasa pasarannya. Bahasa pasarannya, harga pokok penjualan itu adalah modal. Bahasa pasaran ya. Jadi kalau kalian ke pajak, belanja kalian sama inang-inang, lalu ada harga, misalnya harga apa misalnya dia jual, harga nenas misalnya, berapa nenasnya ini nang, ya kan? Bilangnya 5.000, lalu kamu tawar 4.000, wah modalku aja 4.500 katanya kan. Nah, bahasa dia itu bahasa 4.500 itu, menurut akuntansi 4.500 yang disebutkannya itu adalah harga pokok penjualan. Ya, kalau kamu ke pajak, bahasanya itu namanya, kalau kamu ke pajak di sana, jumpa sama pedagang, ketika pedagang yang ngomong modalku, nah, modalku, modalku itu pengertiannya di akuntansi adalah harga pokok penjualan. Inilah salah satu istilah yang berbeda antara di lapangan dengan yang di buku. Mereka bilang itu modal, kan gitu ya. Modalku katanya, harga belinya itu. Harga beli ditambah ongkos angkut, ditambah ini kan itu. Dikurang persediaan akhirnya sama dengan, nah itulah dia. Dia kurangi lagi tuh barang-barang yang busuk, barang-barang yang hancur. 4.500 itu hitungan dia itu udah di kepala itu ya. Karena pedagang-pedagang itu biasanya sangat jenius ya. Pedagang-pedagang itu jenius. Dia udah bisa memprediksikan berapa nilai barang ini. Dengan berapa harga beli dia, berapa yang susah sisa ada di rumahku, yang di rumahku tinggal sekian, yang ku beli sekarang sekian, ini nanti mungkin yang hancur-hancur dibawa tukang beca atau apa sekian, aku kurang sekian, ah inilah dia, 4.500 katanya. Maka dia menganggap untung dia itu cuma 500 ketika dia jual 5.000. 4.500 itu adalah harga pokok penjualan di kita. Di dia modal. Nah yang 500 itu dia bilang untung. Sama kita apa? Harga jual dikurang harga pokok penjualan. Harga jual dikurang harga pokok penjualan. Itu apa namanya? Harga jual dikurang harga pokok penjualan. Apa namanya? Ini nggak di hati kalian akuntansi ini ya.
Laba ya, Pak? Laba apa? Laba kotor. Nah, gross profit, laba kotor. Nah, itu namanya laba kotor. Ya, itulah yang namanya laba kotor. Ya. Jadi penjualan. Nah, di sini dari rumusan tadi bisa kamu bayang nih. Oke, saya buka dulu Word-nya dulu biar kita bisa main di Word. Biar kita bisa main di Word macam ini ya. Macam papan tulis kita bikin. Oke, coba kita share dulu yang ini. Mana dia? Kita tutup dulu yang ini ya. Kita masuk ke yang Word kosong biar jadi papan tulis. Nah ini, jadi rumusan ya, rumusan harga pokok penjualan, harga pokok penjualan itu adalah persediaan awal ditambah pembelian. Apalagi lah yang mau masuk ini. Alah, rusuh saja yang masuk-masuk lama ini. Siapa lagi nih? Ya ampun. Suka-suka kalian aja masuk nih. Kalau lah di kelas sudah saya usir kamu. Ya. Pembelian ditambah kan ini persediaan awal kan gitu ya. Ditambah pembelian. Nah, di sini pembelian ini pun, pembelian itu bisa ongkos angkut pun bisa masuk di sini. Ya. Ongkos angkut, freight in, freight out, itu pun bisa masuk di sini. Ya. Baru di sini oh persediaan awalnya di sini tapi kita dapat ini kan gitu kan. Ini kita sorry. Inilah nilai harga pokok penjualan. Inilah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Jumlah dari yang persediaan awal, nah inilah dia harga pokok penjualan. Nah, kalau penjualan itu nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kalau penjualan nilainya 9, maka ini namanya laba kotor. Pengurangnya ini namanya laba kotor. Apa itu? Di atas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 9 kurang 6, 3. Kurang ya. Oh, ini kita bikin dalam kurung. Ada yang kurang. Inilah kalian. Persediaan akhirnya mana? Nah, itu tadi dibilang. Persediaan akhirnya belum ada. Persediaan
akhir. Nah, kalau ini baru dikurang. Mana dia? Misalnya. Di sini. Sini. Oke, coba kita lihat. Inilah rumusannya ya. Ini rumusannya ini. Rumusan yang harus kalian pahami secara terus-menerus berkelanjutan. Ya. Ya, jadi di sini penjualan. Penjualan itu begitu dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Ya. Di sini penjualannya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dikurangi dengan laba kotor. Laba kotornya 1, 2, 3, 4, 5. Kok 5, Pak? Nah, 5 itu dari mana? Dari persediaan awal, ditambah pembelian, ongkos angkut juga bisa masuk, dikurang persediaan akhir. Ya kan? Ini kan 6. Kurang 1 jadi 5. Ini dia 5. 9 kurang 5, laba kotor, gross profit. Nah, seperti ini rumusannya ya. Pahami ini rumusan ini. Ya, jangan sampai kalian tidak paham. Ini memang rumus terus dibawa nih. Kemana nih? Nanti pun kalau kamu kemana pun nanti ke cerita-cerita tentang akuntansi, ya ini rumusan harus dipahami. Mana dia? Ininya. Loh. Kok nggak ada? Ini ya. Oh, ini dia. Oke. Nah, persediaan awal, penjualan dikurang. Yang di penjualan itu dikurang. Penjualan itu alat pengurangnya itu ada harga pokok penjualan. Ini kan. Ini pengurangnya. Mana dia? Nih. Oh, ini pun belum dikurungin ya. Sorry. Ini pun belum dikurungin. Nah. Nih. Hasilnya jadi seperti ini. Inilah rumus harga pokok penjualan. Laba kotor, sorry, gross profit, laba kotor. Gross profit nama lainnya. Kalau kalian tahu namanya gross profit. Nah, sekarang kalau kamu lihat dari rumusan ini, ya, kamu lihat dari rumusan ini, yang kita pelajari sekarang adalah persediaan. Tujuan kita adalah menghitung persediaan akhir. Ini, yang ini nih. Nah, nih. Ini angka yang kita cari. Ini yang biasanya kita cari atau kita dimintai nggak nampak pula. Inilah angka yang kita cari. Ya. Nah, bila kondisi ya seperti yang tadi dibilang, persediaannya hilang, terbakar. Bila persediaan akhir ini hilang, yang saya sorot ini, hilang, terbakar, banjir, hanyut. Kira-kira kalau data-data ini kita ada, penjualan kita ada, HPP kita ada, penjualan kita ada, laba kotor kita ada, persediaan awal kita ada, pembelian kita ada, ongkos angkut kita ada. Anggaplah ongkos angkut nggak usah ada, nggak nampak. Gini dia rumusnya. Ya kan? Bisa nggak kita cari ini? Ini kita ada angkanya. Ini kita bikin supaya apa? Merah lah ya. Tuh ini. Ini ada angkanya kita dapat. Ini angkanya kita dapat. Ini angkanya kita dapat. Sama ini.
Kira-kira kalau yang yang kita warnai itu angkanya kita punya, kita dapat. Lalu yang ditanya angka X yang dalam kurung itu. Kira-kira kita bisa nggak mencarinya secara matematika? Entahlah Pak, serah Bapak lah, gitu ya kan. Iyalah, serah juga sih. Kira-kira bisa nggak? Yang kita ketahui yang warna-warna itu tuh. Ada, bisa. Bisa nggak? Bisanya, kira-kira? Bisa Pak, harusnya. Bisa, mana nggak bisa? Begitu juga yang saya sebutkan tadi terkait dengan metode penilaian persediaan harga pokok. Itu gunanya untuk kita ditanya ketika kamu orang akuntansi, lalu ditanya sama orang, ini gudangnya terbakar nih, catatan kartu stoknya udah hilang, situ semua terbakar. Kira-kira yang terbakar ini berapa ya nilainya? Janganlah kalian kayak yang di koran-koran itu, ya kira-kira sekian miliar, kira-kira sekian, enggak gitu kita. Dengan rumusan ini, dengan rumusan yang kita di depan ini, bisa kita nilai. Ya, bisa kita lihat. Dari mana ini, Pak? Kan gitu ya. Contoh misalnya. Ini contohnya. Penjualan dari mana angkanya? Penjualannya tentu kan ada di jurnal. Kan bukan di gudang. Ya kan? Jurnal kan ada. Ya kan? Di jurnal ada. Kalau nilai penjualan atau istilahnya kadang di mana paling sering itu di jurnal, kalau jurnalnya pun hilang lah. Wah, jurnalnya hilang Pak, terbakar juga buku-buku jurnalnya. Waduh, Tuhan. Jadi penjualan itu biasanya bisa dilihat dari rekening. Inilah fungsi bank ini dapat kita ambil di sini. Jadi penjualan itu bisa kita lihat dari uang masuk rekening bank. Itu penjualan tunai, Pak. Iya, penjualan tunai. Jadi penjualan ini bisa kita dapat dari uang masuk dari rekening bank. Itu kita anggap sebagai penjualan. Lalu gimana, Pak? Kita minta data piutang. Kita minta data piutang ke masing-masing supplier kita. Ke customer kita, ke customer. Berapa utang kami lagi? Berapa kita minta? Ya inilah kan hubungan baik itu ya. Kita tanya pula sama orang, berapa utang kalian ke kami, kan gitu ya. Ya itu kalau baik biasanya dikasih taunya. Ya kan ini kita kan pun lagi kemalangan, lagi kebakaran, masa nggak mau nolong orang itu? Kurang ajar juga orang itu. Kita udah kasih utangan, nggak mau kasih tahu datanya kita minta, bukannya uangnya. Ya sekalian lah bayar, bilang kan gitu. Bayarlah, jangan nggak bayar. Oke, kita tanya piutangnya. Berapa piutang, berapa tagihan kami ke kalian masing-masing? Kasihnya lah angkanya, kan? Dapatlah. Nah, itulah akan muncul nilai penjualan. Pertama, uang masuk kas. Uang masuk ke bank,
itu sebagai penjualan tunai. Yang kedua piutang, ya, kartu piutang. Jadi kita bisa dapat kartu piutangnya ke masing-masing customer kita. Itu 2. Itu untuk nilai penjualan. Untuk persediaan awal bisa kamu lihat dari laporan keuangan tahun lalu. Kan laporan keuangan tahun lalu itu kan persediaan akhir. Persediaan awalnya kan, ya ini persediaan awal yang di sini, itu adalah persediaan akhir laporan keuangan tahun lalu. Kan gitu, angkanya dapat lah. Itu kan di laporan keuangan sejak tahun lalu, nampak kita. Itu untuk yang persediaan awal. Di pembelian, nah pembelian sama seperti tadi penjualan juga. Kalau pembelian tentu uang keluar. Uang keluar dari rekening bank. Itu 1. Terus, nah sama kartu hutang. Kita tanya supplier kita berapa. Kalau ini lebih enak. Berapa utang kami? Nah, cepat dia ngasih tahu kita. Berapa utang kami? Kasih tahunya ke kita utang kita. Dapat angka yang di atas, dapat angka 2 yang di atas lagi. Terus yang dalam kurung ini yang jadi masalah, kan gitu kan? Laba kotornya, waduh, belum dapat. Laba kotor bisa kamu ambil dari laba kotor tahun lalu. Ya, ini kita coba tulis di sini biar gampang. Angka ini bisa diisi, ya, angka ini bisa diisi dengan rekening kredit rekening koran, kredit rekening koran gitu ya, kredit jumlah kredit rekening koran, jumlah kolom ya, kolom kredit rekening koran. Ini maksudnya, kalau di buku tabungan itu kan yang kredit itu yang uang masuk. Nah, itu kita jumlahkan kolom kredit yang terkait penjualan di rekening koran. Ya, satu lagi, tadi seperti yang saya bilang, kartu piutang. Nah, inilah dua data yang bisa kita dapat dari yang kita bisa ambil, ya, kita bisa ambil untuk mengisi data yang di atas. Jumlah kolom kredit rekening koran sama kartu piutang kita isikan. Lalu kalau yang ini, kalau yang persediaan awal bisa kamu lihat dari di neraca tahun lalu. Pembelian sama, nah, kalau pembelian sama seperti ini. Jumlah, tapi ini jumlah debit rekening koran ditambah sama kartu hutang. Nah, dapat angkanya. 1 di atas dapat, 2 di bawah, 3. Nah, ini yang mau kita cari ya, yang ini yang mau kita cari ya, ini yang mau kita cari. Diboldkan dulu. Ini yang bold itu yang kita cari. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya bisa dari pengalaman tahun lalu. Inilah makanya penilaian persediaan dengan metode gross profit ini adalah bersifat prediksi. Bersifat prediksi alias meramal. Ya, meramal pun kita nggak mungkin, tetap harus ada dasar.
Meramal pun tetap harus ada dasar kita. Jadi, coba kamu bayangkan. Kalau penjualannya sudah dapat angkanya, neraca tahun lalu sudah pembelian awal sudah dapat angkanya, pembelian sudah dapat angkanya, gross profit sudah dapat angkanya. Kira-kira yang bold itu dapat kan? Dapat ya? Nah, tuh sudah kalian bisa bayangkan itu. Nanti pertemuan depan saya akan kasih soalnya. Ya, pertemuan depan kayak gak tampak tadi soalnya yang mana. Ada nggak di sini? Tapi kalau ada, saudara saya kasih soalnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, dia biasanya kalau kasus-kasus kayak gini, kasus-kasus kebakaran, banjir, bencana alam, seperti itu. Ada pula kasusnya kemarin di sini. Cerah begitu jumpa saya masukkan mana dia ini. Sama kita menghitung nanti itu retail. Sekalian aja lah kalau yang saya terangkan retail itu. Kalau retail itu kan kalau kamu lihat di catatan tadi, di catatan di materi yang tadi, modul yang tadi, kan ada modul kan, yang halaman berapa tadi? Retail method yang di halaman berapa tuh? 52 ya. Yang di halaman 52, yang di halaman 52 modul, kamu bisa lihat di halaman 52 modul itu retail method ya, metode eceran yang menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu dari persediaan akhir berdasarkan eceran dari persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dengan pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan retail. Kemudian rasio itu diperoleh dikalikan dengan persediaan akhir dinilai dengan pendekatan eceran yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Ada rumusnya di bawah itu. Ini nanti kita terangkan dengan soal lebih enak. Nah, kalau retail method ini digunakan untuk perusahaan yang ya retail. Tahu retail kan? Apa retail? Apa pengertian retail? Perusahaan retail, perusahaan apa maksudnya? Pengecer apa? Pak. Pengecer, ya pengecer apa? Coba pengertian perusahaan retail itu nama lain. Pengecer itu nama lain dari perusahaan retail. Pengertiannya, saya tanya pengertiannya, bukan nama lainnya. Apa kira-kira? Lama kali kalian. Nggak tahu aja. Sering ya kalian jumpa perusahaan. Apa contoh perusahaan retail? Kalau contoh udah tahu lah ya. Contoh perusahaan retail.
Apa contohnya? Iya dong. Itu pun nggak bisa. Jual Apa tuh? parfum, Pak. Jual parfum. Jual parfum. Ya, jual parfum. Ya, contohnya aja langsung. Kamu contohnya ya perusahaan langsung yang kamu kenal sebagai perusahaan retail. Contoh. Langsung sebut merek pun nggak apa-apa. Hypermart. Iya, Hypermart. Ya kan, Suzuya ya itu contoh. Nah, sekarang yang saya tanya pengertian retail. Gimana lah saya bisa positif thinking sama kalian? Gak keluar langsung dari kepala kalian itu. Apalah isinya itu? Yang di kepala kalian itu maksudnya. Apa? Sama kali. Penjualan barang langsung ke ini Pak, langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen. Ya semua jualan ya langsung ke konsumen lah. Ada rupanya jualan nggak langsung ke konsumen. Yang membeli barang kita itu kan konsumen. Kita jualan, lalu kita menjual ke konsumen. Ya iyalah, siapapun itu, ya kita jual ke konsumen lah. Yang lain? Semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir dengan tujuan untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Oh, itu kan baca buku ya kan? Ya, itulah dia. Bahasa bukunya. Konsumen itu ada sambungannya tadi. Siapa tadi yang jawab? Konsumen akhir, end user. End user alias pengguna akhir. Jadi perusahaan retail adalah perusahaan yang menjual kepada end user, titik. Itu ajanya. Oh, saya panjang-panjang kali. Banyak kali bukunya gitu kan. Penjualan yang langsung ke end user alias tidak kalau udah end user kan tidak dijual kembali, tidak diolah kembali, jadi langsung dipakai sendiri. Kan gitu. Itu namanya retail. Ya. Pengecer, Pak. Iya, pengecer memang. Itu nama lainnya. Karena dia menjual, pengecer itu kan menjual ke end user. Ya, menjual ke end user. Baik. Nah, jadi perusahaan-perusahaan kamu, kalau kamu ya, saya yakin kamu tahu lah yang misalnya Hypermart tadi kan, Suzuya dan lain sebagainya itu. Cara menilai persediaan akhirnya dengan jenis barang yang luar biasa banyaknya. Ya. Dengan luar biasa banyak itu. Kalau kamu pernah saya bilang kemarin, saya adalah mantan penghitung stok di Lotte Mart, di Makro dulunya, Lotte Mart sekarang, Lotte Mart yang di Jalan Gatot Subroto. Saya ngitung persediaannya itu, setiap hari kerja saya ngitung persediaan. Ya, itu ada sekitar 2.200 jenis barang di situ. Dan yang lebih sedapnya, ada satu barang, dia bisa jadi, kalau hitungan kami itu, kalau kamu lihat sering di stroke, di situ kan ada item tulisannya kan, item. Hitungannya item, bukan merek, bukan jenis, bukan nama barang, bukan fungsi barang, tapi item. Kenapa? Satu merek, satu jenis barang bisa jadi 3-4 item. Contoh, spidol. Spidol ada dijual satuan, ada dijual pertigaan, ada dijual satu lusinan. Sama mereknya. Merek sama, ukuran sama, semua sama. Tapi item penjualannya berbeda. Ada yang satuan, ada yang pertigaan, ada yang per lusinan. Minyak goreng pun demikian juga kan. Ada yang satuan, ada yang benditan per 2,
ada yang kotaan, lusinan. Ya. Jadi itu banyak sekali itemnya. Sehingga kalau mau dihitung satu persatu pun stres juga. Ya kan? Atau lebih parah lagi kalau yang di kedi sampah lah misalnya. Kedi sampah itu. Kan kamu bayangkan ngitung bonbon yang tadi toples itu. Hitung stok akhir. Dihitungin lah itu ya kan. Bonbon yang ada di toples-toples itu. Ya nggak kerjaan itu. Lalu pakai apa ngitungnya Pak? Pakai retail inventory method. Pengertiannya ada di situ. Nanti kamu silahkan lihat teorinya lagi. Ke depan, pertemuan depan saya akan kasih soal. Dan soal untuk yang gross profit method ya. Saya janji saya akan cari itu, tadi soalnya nggak kelihatan. Soal untuk gross profit method dan juga soal untuk retail inventory method. Jadi kita bahas soal lah nanti pertemuan depan. Contoh soalnya kita bahas. Tapi kalau kalian mau lihat, silakan cari materi tentang gross profit method, ya, penentuan persediaan dengan gross profit method pertama, dan yang kedua, penentuan persediaan dengan retail inventory method. Biar nyambung sedikit ngomongnya, nggak kayak gini, ya. Oke, saya kira itu kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada, saya ingatkan, masih ada waktu untuk memperbaiki nilai bagi yang kepingin nilainya baik, ya. Silakan diperbaiki, kumpul tugas dengan disiplin, ya, kerjakan dengan baik. Kita sekira tidak ada masalah dengan itu.